warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bros Evan, Bros TV kembali mengudara. Kali ini tidak secara langsung, sedikit mengulas mengenai kode etik di dunia kenotariatan, di mana belakangan belum pandemi saja sudah banyak, terlebih lagi pada saat setahun ini atau kurang lebih sekitar 14 bulan lah ya. Kita minta tanggapan dari saya Ikatan Notaris Indonesia Jawa Barat. Ini gimana Bang mengenai dinamika tersebut? Ya. Kalau kita bicara mengenai kode etik itu semua segala macam kan sudah ada pakemnya ya. Si A atau si notaris itu harus bagaimana dalam pelaksanaan tugasnya, bagaimana dalam mengisinya, baik itu untuk berprakteknya, semua segala macam itu kan udah jelas. Betul. Udah jelas, udah dia dalam aturan semua segala macam itu kan. Dalam melaksanakan tugasnya, kita mau nggak melaksanakan itu sesuai dengan koridor-koridor yang ada. Oke. Ya kan? Semestinya harus dan Ya, wajib kita laksanakan. Ini seperti apa dan bagaimana. Oke. Seharusnya kita tidak demikian. Seharusnya kita harus take it gitu loh kan, dalam artian untuk melaksanakan aturan-aturan itu ya pastinya salah. Pasti salah dong. Dan itu melanggar kode etik, ya kan, dan tidak semestinya gimana gitu. Nah, untuk hal itu DKP. Oke. Nah, pelanggaran yang dilakukan oleh yang dimaksud itu sejauh mana, berperannya sebagaimana, ya kita telusuri lah. Kan ada juga misalnya orang itu dalam keadaan sakit, misalnya. Kalau aku kan bilang boleh ada kelebihan khusus itu tadi yang ada surat dokter. Bukan khusus dalam artian surat dokter itu dalam artian dia tidak kena satu dan lain hal. Tapi kalau misalnya di luar wilayah kerjanya, ya baiknya dilakukan dengan kerjasama. Enggak. Sesuai dengan aturan yang ada dalam berhukum kita, dia itu kan harus hadir di wilayah kerja kita. Menghadap. Dia menghadap. Bukan berhadapan. Kalau berhadapan kan bisa di mana saja. Tidak hadir di hadapan itu, bukan di kantor misalnya, tapi masih dalam wilayah kerja. Ya itu kan butuh, misalnya seperti luar wilayah kerja kita, itu kan yang jadi masalah. Oke. Yang banyak terjadi masalah kan, seperti Om Mahfud bilang, tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran itu. Berarti orang Papua bisa membuat di Jakarta, orang Kalimantan bisa membuat Jakarta, bekerja sama. Dalam artian ketika ada klien mungkin ya, ada klien misalnya di Jawa Timur, tidak perlu kita ke sana. jadi mereka yang mengerjakan tetap notaris Jawa Timur. Betul, harus. Yang melakukan itu tidak berkantor, itu udah nggak benar gitu loh kan. Tidak menjaga etika profesi kita sebagaimana mestinya. Ya itu harus ada tindakan dari kalau kita kan DKP, DKD, DKW. Binaan dari organisasi kurangkah terhadap kode etik sehingga masih banyak notaris yang tanda petik Saya pikir Om Mahfud, pembinaan itu kita belajar kode etik itu dari Jakarta tidak memahami. Kamu mau jadi notaris ya kamu harus paham, kamu tuh punya itu begini, batasan kamu tuh begini, semua segala macam harus kamu penuhi, harus kamu jalani gitu. Jangan kamu mental Pak. satu mental mungkin ekonomi. Ada iming-iming. Bukan ini ya karena mereka paham, mereka tahu, tapi mereka menyimpang. Sekarang ini kita belum tahu yang tugas-tugas yang melanggar itu sejauh. Saya perbankan, Bank A, dia notaris di Jawa Barat gitu loh kan, tapi bank itu tersebut ada di Tangerang. Saat ini, sampai saat ini, apakah sudah ada tindakan tegas terhadap pelanggar-pelanggar? Belum ada saya lihat. Hanya sebatas himbauan. Belum ada saya lihat. Berarti kalau tidak ada tindakan tegas, selama ini kan terjadi bukan hanya pembukaan pemilihan maksud saya ya. Mungkin teguran, surat ini dan sebagainya. Nggak boleh begitu, hanya menegur sebagai teman. Mungkin ada. Hanya menegur, udahlah jangan begitu, dan begitu. Tapi secara tindakan sebagai organisatoris. Buat apa ya? Buat kami, buat notaris yang benar. Buat notaris yang benar, buat notaris yang tahu dia mana kewajibannya, mana dia haknya. 100:1 mungkin ya, atau 1000:1. Tapi kan 1-2 orang itu kan tanda petik menyebabkan nama baik notaris itu akan jelek. Harus ada tindakan tegas dari organisasi secara tertulis. Penonaktifan. Sementara
Bukankah itu diatur di Undang-Undang Jabatan Notaris? Memang diatur. DKD itu harus bergerak. Cuman kan orang yang lapor nggak ada dasarnya. Jadi di dalam aturan itu ada pengaduan lisan bisa. Nah ini kan harus dirubah. Aturan yang harus dirubah, ditambahkan lah, disempurnakan lah. Berapa kali sidang? Ya kan misalnya mabuk nih, udah kebaca kan, katanya kan. Nah itu yang harus dirubah gitu loh. Berarti kan contohnya misalnya kayak undang-undang di UJN ada aturan sanksi-sanksi Melanggar wilayah. Yang berarti itu dari teman yang mengetahui. Bukan, yang mengetahui atau itu indikasinya dilihat langsung. Berarti Apa gitu? Pemikir yang banyak membantu menjadi tim perundang-undangan ini. Jadi tim pajangan aja. iya, istilahnya Pak, pajangannya juga ada, tapi tempat nyantolnya nggak ada. Iya, betul. Ini nyantolnya gimana? Tanya. Bukan. Tapi kalau bukan keberanian, kenapa sampai saat ini? Kalau kita berorganisasi, kita berpikir untuk bagaimana CD, tapi nyantolnya nggak ada. Oke. Ini nyantol yang mana nih? Gitu loh kan? Ada nggak SOP-nya itu cara kerja? Sebenarnya tempat main anak-anak aja, tapi kalau Ente baca nggak? Ente kan wartawan. Enggak ada. Ada. Ya, orang dikasih jabatan, tapi orang nggak bisa. Dari segi penegakan kode etik yang sudah diatur sebetulnya di Undang-Undang Jabatan Notaris, dituangkan dalam kode etik, tinggal bagaimana menerapkan dan pelaksanaannya. Gimana? SOP pelaksanaan melakukan sanksinya. DKP gitu kan, itu ada si ini. Oh ya, misalnya dua alat buktinya mana? Ya udah cukup sama segala macam ini kan zaman makin berubah, ya kan zaman pengembangan. Sekarang udah bahkan bukan 4.0 lagi, udah gimana gitu kan. Ini harus ada penyusun dulu kan. Jadi penyempurnaan kode etik itu sudah ada keterkaitan dengan orang-orang yang akan menyelenggarakan itu dengan perangkat penyempurnaan. Jadi upgrade itu berarti menyempurnakan ya. Kayak komputer dari Pentium 4 di upgrade ke Etik yang ada sekarang, ada nggak menyinggung elektronik? tidak. Ya sudah. Cut rider. Cut rider itu kan karyawan ngeduk capil. Ya organisasi kerjasama ngeduk capil dong. Ya kan sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan capil nih misalnya. Oke. Kan duk capil yang mengeluarkan cut rider itu. Iya, Kita betul. kembalikan ke duk capil. Kita kan mau misalnya beli perangkatnya itu tidak seperti dari apa yang dari duk capil, lu salah dong notaris. Tapi kalau lu seperti yang udah kami kerjasamakan dengan duk capil, ya duk capil dong. Jadi maksudnya SOP-nya sudah jelas, pakemnya sudah ada. Ini barang menyantol mana nih? Nah, itu sudah ada berarti aman untuk anggota. Tapi paling tidak mendekati 98,99% harus. Bahan itu tidak hanya di Undang-Undang Jabatan Notaris saja yang harus dipikirkan bagaimana digitalisasi. Rumah ya, analoginya ya, sebenarnya kita analogin rumahnya. Ya, lu juga Yang masalah digital yang itu undang-undang apakah Iya. perubahan itu hanya di UJN? Oke, gua analogiin dalam artian rumah ya, sama segala macam. Ini pondasinya aja gitu kan. Tapi perangkat-perangkat yang ada itu juga harus dilihat lagi gitu, disesuaikan lagi. Misalnya gentengnya, penyempurnaan, yang lainnya juga harus diikuti disempurnain juga, disesuaikan. Berarti kode etik, anggaran dasar, anggaran keluarga, Iya. termasuk juga kode etik. Ya harus disempurnain. Misalnya rutin gitu dalam artian, misalnya Semuanya atau masing-masing punya batas waktu? Misalnya kayak kode etik. enggak, itu tergantung dari kewenangan organisasi aja. Dia mau melakukan itu terhadap masukan itu sesuai ke Apa hubungannya kode etik dengan sudah ada Permenkumham? Peraturan perkumpulan. Apakah itu untuk memperkuat kode etik atau sebagai SOP-nya? Aplikasi dari kode etik kah, anggaran dasar kah, anggaran rumah tangga kah, atau dari Undang-Undang Jabatan Notaris? Atau itu memang peraturan yang sedang dibuat oleh organisasi? yaitu PO-nya lah. Peraturan Harus dibuat lagi? bukan, dalam artian bukan harus dibuat lagi, yaitu penyempurnaan dari yang ada. Misalnya dalam kode etik ya kan, undang-undangnya kan udah jelas, Ya. ada begini-begini segala macam dalam undang-undang kode etik kan, organisasi maunya apa gitu loh kan. Nah dalam melaksanakan tugasnya semua segala macam itu misalnya perangkat yang mengerjakan itu kebutuhannya DKP kan DKD, DKW, DKD. Iya. Itu kan sebagai pelaksana penegakan dari kode etik. Iya. Nah, bukankah dia bisa memberikan sebuah
Ketegasan. Kerjanya ada nggak? Job desk-nya. Ya ada nggak? Sekonyong-konyong nggak? Apa harus ada kriteria? Berarti apa fungsinya dong ada DKB? Apa enggaknya kan kita nggak tahu. Mereka yang tahu sekarang ini. Oke. Ya kan? Mereka itu independen atau itu mereka ada koordinasi dengan organisasi. Saya nggak tahu gitu loh. Tapi dalam melaksanakan itu pun pasti mereka melihat bersangkutan itu terkena sanksi A, B, C, D-nya itu loh. Untuk merealisasikan yang sudah diatur tersebut. Ya, jadi mereka tuh butuh PO-nya. Organisasi atau ada syarat? Ya. DKW itu seharusnya bisa buatnya itu secara keseluruhan. DKD. Tapi organisasi harus memfasilitasi. Iya dong. Kan setelah itu kan biar bagaimanapun organisasi harus memfasilitasi untuk itu. Perlu pihak ketiga. Kenapa? Problem ini bisa dengan melibatkan kerjasama dengan DKP, DKD, DKW. Baru ya tadi yang sudah diatur itu bisa benar. Kan kewenangan semua dari organisasinya. Kalau kan yang memfasilitasi itu semestinya seharusnya organisasi. Berarti penanganannya untuk kepentingan anggota. Ya organisasi. Sekarang uang DKP, DKD dari mana? Kan ada juga bagiannya kan? dari organisasi iuran. Ya udah, dari iuran ada, semua ada. DKP bagiannya sekian, DKP bagiannya sekian. Kan kalau cukup. Ya makanya peran organisasi diperlukan untuk memfasilitasi itu. Makanya kalau mau bikin ad hoc ke orang luar perlu biaya dan Iya, sebagainya. itu tetap melibatkan DKP, DKD, DKD. Jangan diharapkan disesuaikan, bisa disesuaikan dengan keadaan kekinian, segala macam. Gitu. Oke. Ya, untuk hal-hal tersebut ya, Om Mahfud ya, ini dibutuhkan suatu peran organisasi yang untuk mensosialisasikan semua segala macamnya keterkaitan dengan hal itu gitu kan. Itu juga penting untuk memfasilitasi mereka itu dalam membutuhkan dalam melaksanakan menegakkan kode etik itu seperti apa. Jadi harus saling dukung lah gitu loh kan untuk hal ini sehingga peran-peran mereka itu dapat terpenuhi dan memaksimalkan pelaksanaan kerjaan semua segala macam. Atau DKD untuk mensosialisasikan apa yang menjadi diperlukan untuk anggota, apa yang akan dibatasi untuk anggota, apa yang perlu diperkenalkan untuk anggota, apa yang perlu diinformasikan untuk anggotanya, ya kan itu berjalan gitu kan semua segala dengan apa yang dibutuhkan. Nah inilah yang harus disampaikan gitu kan. Di pribadi Irfan Ardiansyah mengucapkan mohon maaf lahir batin, selamat hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Semoga apa amal yang akan kita perbuat. Waalaikumsalam. Nggak pakai begini.